Ararki vs Navi, Game 1. Kalau Arena pun merasakannya. Perih. Si Vemo tidak mau harus pulang terlebih dahulu. Sekarang mereka harus bertempur di area turtle. Yap, belum ada Hargar tadi yang ke-trigger. Berhasil lagi. Ada satu orang mulai terjebak, tapi Suzuki tertinggal. Namun sekarang Dairat yang sudah mulai bergabung dengan satu Tornado Ruin yang udah langsung dikeluarkan dan mulai mereka memberikan efek balasan. Afro-nya tertinggal di bagian belakang, Dairatnya mengunci ke arah beberapa player, tapi Ukir, Kars, dan juga Dorio kembali berhasil terlepas. Wow, dan bahkan kalau ngelihat dari Ararki mereka kuat, tapi sayangnya belum ada damage yang bisa disumbangkan. Iya itu dia setuju banget karena emang mereka harus bermain di area late game. Kalau mengharapkan Dairan di posisi seperti ini tetap gak punya damage. Ali sangat minim dari segi damage. Ada sebuah serangan dilakukan dan itu dia. Tinggal satu bandingan. Apa terlalu Guardian. Namun 1-1 sejauh ini. Yap. Oh, Suzuki. Wih, kepada berbeda. Hampir loh. Ditabrak banget ya. Beda 2 level, ini kerasa banget gimana pressure yang diberikan oleh Andoryu. Dan lagi-lagi Navi akan bermain dengan waktu. Nantinya Toy yang udah dapetin modal 1 point kill akan bisa ngelumat habis Afro dan juga Shive. Ya power spike-nya nanti akan terasa ketika selesai dengan Swift Trinity. Toy adalah tanker killer nantinya di late game. Dan termasuk juga untuk menumbangkan karena Shive, karena Afro. Itu cuma dalam hitungan detik saja pasti. Iya, langsung bocor ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Navi bisa memperkuat setup di area objektif mereka. Lagi-lagi, Yuzong Black Dragon Form langsung ngincar ke arah Sutsujin dan gak dapetin upaya untuk bisa ngekontes ke area objektifnya lagi, Prof. Ini nih, buat mengimbangi aja susah ya. Buat ngebuka ruangnya susah banget. Yep. Andoryu hadir, memberikan bantuan, outer turret masih aman. Yap. Ini seenggaknya dari Toy-nya tadi dapetin full plating juga ya. Hampir bisa ngancurin outer top turret. Ini yang nge-boost pastinya ketertinggalan 2 turtle yang dialami oleh RRQ. Deg-degan lu semua yang nonton. Asli, semuanya deg-degan. Dan turtle ketiga akan segera muncul juga. Dan sepertinya ngelihat dari Sutsujin yang bergerak ke arah bawah, gak bakal ada kontes lagi karena ya bakal ada Yuzong juga yang ganggu. Yap. Sementara sekarang Rins, hei, Andoryu tertangkap basah kah? Namun sekarang Andoryu masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan pertempuran akan terjadi di area mid kah? Ya. Masih cukup sabar lagi. Wah, itu react yang bagus banget juga dari Ukir ya. Kalau enggak itu Andoryu bisa tumbang. Yap. Sementara sekarang Afro menjadi orang terdepan dan Black Dragon Form langsung di pop up begitu saja mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Dan sekarang Toy yang menjadi incaran. Tapi ternyata turtle berhasil lagi didapatkan. Tapi Toy dan tempat berbeda masih berhasil bertahan. Pertempuran kembali terpisah. Karena berhasil didapatkan. Tornado Ruin langsung dikeluarkan begitu saja. Namun untuk sekarang Afro-nya menjadi satu korban tambahan. Ukir masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan Andoryu dari tempat yang berbeda. Wah, itu jadi rentetan yang akhirnya dimanfaatkan oleh RRQ. Bermula dari Hardguard yang ke-trigger. Andoryu yang gak prima juga untuk akhirnya bisa melakukan kontes di area turtle. Ini dari kemarin loh, ada beberapa gerakan dari Andoryu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan ketika dalam keadaan yang begitu krusial. Yap. Dapetin turtle membuat RRQ langsung leading the game. Dan ingat, RRQ pegang hero-hero late game. Sementara kalau misalkan mid game-nya aja udah mereka pegang otomatis, Navi yang akan dalam ancaman. Wah, ini purple buff-nya juga kecuri. Hanya menukar dengan adanya satu buah outer bottom turret. RRQ mereka berhasil untuk bisa coba bangkit dan mengembalikan keadaan setelah terkena pressure di awal tadi. Udah pasti ini kerugian yang berlimpah bagi Navi. Meanwhile di satu titik lagi kita bisa melihat bagaimana RRQ yang mulai build up lagi. Karinya udah mulai main bareng sama Kalea. Idok selalu ada di samping dari Karinya Toy. Dan belum lagi kalau kita ngomongin Shive, dia selesai dengan adanya pemilihan dari Blade Armor. Dia tahu kalau misalkan Karinya ini akan jadi masalah bersama dengan Kimi karena bermain dengan basic attack. Oke, basic attack dari Kimi, dari damage per second-nya juga punya Toy. Ini bakal terjawab pastinya dengan sebuah Blade Armor yang sudah memang tersemat juga di tubuh dari Shive. Karsnya juga mau bikin Blade Armor soalnya. Semuanya kita mau bikin Blade Armor. Iya, damage-nya di situ doang ya. Iya, Kiminya basic attack, Karinya juga main basic attack. Tapi mungkin masih butuh juga nih Dominance Ice untuk mengurangi attack speed dari Kari terutama. Dan kalau di sisi lain kalau kita ngomongin winning condition dari RRQ mereka udah dapat pelan-pelan. Yep, Starcell Andoryu terjebak sendirian, ada Phantom Execution langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah mereka bisa selamat, tapi itu sekarang ada Toy dikejar di bagian belakang. Toy berhasil tertangkap dan Toy-nya masih berhasil kabur lagi. Tempatnya jauh lebih aman, tapi Rins-nya berhasil langsung dilumat habis. Toy-nya sedikit lebih tersisa. Toy-nya pun berhasil langsung diamankan shutdown kali ini. Yap. Toy yang hilang memang dikejar-kejar Kars walaupun dia tumbang, tapi tukar dengan Toy. Bahkan Rinsnya pun tumbang. Lord terbuka dengan cukup bebas kali ini di tangan dari Navi. Dan targeting Andoryu terlalu kejam loh, dia target 2 marksman-nya. Rins dan juga Toy.
otomatis Lordnya akan terbuka 4 melawan 3. Still seperti apa yang dilakukan oleh RRQ. Itu yang benar-benar harus dilakukan terus-terusan oleh Andorius. Sementara sekarang Apro mulai maju lagi ke arah terdepan. Ada Dairan yang berpindah terlebih dahulu. Yap, masih ada flicker untuk Dairan, nantinya bisa ngasih serangan kejut dengan flicker Throne of Ruin. Area Vivek efek stun yang akan nantinya membuat dari Navi kalau dalam keadaan berkumpul. Kayak tadi di Turtle 3, Dairan yang dapat. Yap, sejujurnya malah RRQ nggak boleh ngumpul sih. Ya. Ada AOG yang bakal membubarkan mereka. Jadi mau nggak mau mereka harus pure main front to back. Idok nangkep satu, Kari follow up. That's it. Itu gameplay yang paling bisa dimainkan. Oke, tapi sekarang masih ditarik ulur dulu di area dari Lordnya. Tidak ingin terlalu terburu-buru, Traction Pulse setelah terdengar dan Lord gak di reset. Oke, sementara sekarang Apro menjadi orang terdepan, Black Dragon Form dan juga Angela. Mereka bersatu padu, siapa lagi akan mendapatkan Karolo tersebut. Sementara sekarang Andoriu down. Apa terok Guardian Toy-nya menghilang. Sementara dari Dairan mendapatkan lotan pada penjagaan sama sekali. Tapi Idok, dia jelas pisan. Bahkan Apro sendiri di tempat yang berbeda. Berhasil menahan begitu lama. Flash of the Oasis dan juga satu buah love wave dari Ukir. Membuat akhirnya Afro selamat, tapi ternyata Lord yang gak di-reset, dipegangin sama Dairan. Pasif dari Gatot Kaca, otot kawat tulang besi tentunya. Ditambah Dairan, good eye untuk Dairan. Mata yang semuanya tertuju kepada Toy. Mata yang semuanya tertuju kepada Andoriu. Tapi mereka melupakan bahwa pondasi yang bisa membuat struktural hancur perlahan. Lord sekarang di tangan dari RRQ. Ya karena memang fokusnya Navi adalah targeting langsung ke arah Toy dan juga Rinsnya. Dari tadi Dairannya dicuekin dan akhirnya 2 kali loh. Pertama dapat Turtle, kedua sekarang dapat Lord. Dairan. Itu jadi nafas banget buat RRQ sekarang. Ini benar-benar bisa jadi penyelamat buat RRQ. Memperpanjang nafas untuk 2 asuransi late game mereka, Kari dan Kimi. Yang memang sangat membutuhkan item dan sekarang bahkan sudah mulai mendominasi di area tengah. Yep. Dan bisa dibilang mereka tidak memiliki high ground yang cukup ya. Tom damage pasti yang emang benar-benar bisa menghilangkan Lord tersebut dengan sangat cepat. Yap, di arah top juga ini Lordnya masih belum terclear. Holy Defense sudah tertrigger juga. Dalam keadaan yang sekarang tertinggal Navi, mereka harus benar-benar komit untuk bisa menjalankan komunikasi mereka. Jangan sampai ada yang lengah kayak tadi. Itu dia jawaban dari pengejaran Yuzongnya, Wind of Nature. Toy sudah mendapatkan 1 item yang bisa menghalau damage even itu dari Dragon Tail. Tapi sekarang permasalahan utamanya adalah apakah target dari Karsnya tetap akan ke Toy atau ganti target nih? Ke Rins targetnya. Oke. Traction Traction Pulse. Pulse, gak konek karena siapapun. Tapi sekarang Apro berhasil mundur, setidaknya mereka mendapatkan inner turret. Oke. Satu buah inner turret menjadi besting yang bisa didapetin oleh RRQ juga. Dan Navi. Dalam keadaan yang tertinggal kan seperti apa lagi upaya dari mereka. Karena Andoriu yang selalu coba untuk menjadi denap ke belakang. Ini selalu bisa ditanggulangi dan jangan lupakan. Ukir cuman punya pilihan satu aja. Dia mau hardguardnya ke Kars atau ke Andoriu, Prof. Wah ini pilihan yang berat tentunya ya. Iya. Karena Andoriu udah 2 kali loh kena Tsunami Slam. Ini kayaknya udah harus di call nih. Andoriu udah gak boleh lagi terlalu hype untuk mengejar. Karena kalau misalkan dia mengejar Idok bisa menangkap dengan mudahnya. Oke. Masih coba untuk dicari lagi ya. Gimana chance untuk bisa menabrak Traction Pulse. Traction Pulse hampir saja ada Ukir. Yang terus-terusan mengatakan damage juga. Dan pertempuran akan terjadi di dalam satu area dari Pokemon yang dimiliki oleh Navi. Sementara sekarang Cive tertinggal sendiri di bagian belakang. Masih diajar oleh 3 orang sekaligus. Apa yang akan terjadi Cive? Masih berjuang demi keselamatannya. Dan Cive masih berhasil kabur. Yap, dan bahkan gak nge-trigger dari satu buah hardguard juga dari Ukir. Cive masih punya Purify, masih punya Falling Star Moon untuk melarikan diri. Dan RRQ harusnya dalam keadaan juga yang sangat-sangat unggul dari segi vision mereka. Ini bisa dimanfaatkan oleh Idok nantinya untuk bisa mendapatkan siapapun yang maju. Harusnya ya, plus Battle Spell. Jangan lupa nggak ada lagi Revitalize buat sekarang. Afro bisa dimakan. Apa target selanjutnya dari RRQ? Lord dulu kah? Orang dulu kah? Mereka yang decide. Yep. Tapi setidaknya masih ada Angela yang masih tetap bisa menjaga lane jauhnya ya. Wah tapi top lane ini juga lumayan buruk sih sebenarnya buat Navi. Dan terlihat dari bagaimana push minionnya, RRQ masih unggul di bagian top lane. Sekarang udah mulai pegangin Lordnya. Oke. Andoriu masih mencari celah. Dairan berpindah tepat. Apro mau tidak mau dan sekarang Black Dragon Form. Inilah waktunya mereka untuk melakukan sebuah divide. Tapi Apro mendadak langsung menggila dari saat cepat. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan pula oleh Andoriu. Dan untuk sekarang Idok menjadi satu lagi pondus untuk mereka bawa pulang. Lord bergerak lewat bawah. Iya, dan Andoriunya juga masih bisa kabur walaupun
Ukir yang memang harus nge-backup, ini ngebiarin lagi satu buah base turret di area top lane-nya terdorong dan hancur sudah. Dan bisa dikatakan ini harusnya masih menjadi keuntungan buat RRQ gak sih bro? Ya masih sebenarnya. Loh, Karena memang orang Andoryu juga. sendirian. Oke, masih mencoba untuk bisa mengejar karena dari Toy, tapi damage yang dihasilkan tidak maksimal. Phantom Execution dan itu dia ada flicker tadi udah dimakan pula menjadi sebuah blunder begitu maka ikan yang diberikan oleh Navi. Ukir berjuang sendirian dan blunder tercipta. Buy one get one terjadi Andoryu. Dia harus tahu bahwa ada sebuah win of nature di tubuh dari Toy dan EVOS Albert. Hai. Lagi restream bareng ya teman-teman ya. Ini dia Iya. MLID Extremer dan sekarang dengan keuntungan jumlah apa yang bakal di-take sama RRQ. Mereka mau Lord lagi nanti di setup di bawah atau Yap. straight push. Menjadi sebuah traction pulse yang begitu mengerikan, tapi coba lihat pergerakan dari Daira mengusir mundur. Pemain-pemain dari Navi untuk jauh lebih dekat lagi menuju ke arah satu base utama mereka. Oke, base turret yang bakal coba untuk dilucuti satu persatu. Dan seperti Navi juga gak boleh terlalu membawa hype-nya. Dan RRQ ini menjadi kesempatan mereka untuk memanfaatkan overhype tersebut. Serius deh, Andoryu semenjak di hari yang kedua kemarin terlalu banyak gerakan yang membuat timnya rugi. Nggak cuma dianya. No. Timnya. Andoryu no. Andoryu, sekali lagi harus aku bilang, jangan sampai penjualan dari import Filipina ini makin merugikan untuk Navi. Waduh, karena ya memang gameplaynya barbar banget ya. Bukan tipikal gameplay yang sabar, tarik ulur, disiplin. Yep. Dan akhirnya ini akan ngebuat dari Toy-nya juga yang dimana langsung secure menuju ke arah Win of Nature itu jadi jawaban pasti. Bukan Ya. cuma sekedar menghalau Karsnya, Karena tapi kalau- dia tabrak Andoryu juga aman. Dari tadi kita lihat ya, RRQ itu nggak nyari orang. Mereka nungguin Andoryu-nya yang gerak sendiri ke depan. Dan Andoryu ingat dia bawa Ukir. Kalaupun nanti buy one get one itu Idok yang bakal seger banget dari segi Tsunami Slam-nya. Oke. Navi, bicara lagi tentang bagaimana high ground defense mereka sangat-sangat terbatas. Hero-hero melee yang dimiliki ini bakal ngebuat dari Dairen Sutsujin itu bakal lebih enak lagi nantinya untuk bisa melakukan targeting. Dan sekarang freeze minion sedang dilakukan terlebih dahulu di arah tengah. RRQ mau coba paksa membuat dari Navi keluar dari tempat persembunyiannya. Ini udah pasti dipaksa ya untuk di freeze. Karena keuntungan yang didapatkan sama RRQ nggak bakal mau diimbangi sama Navi tentunya. Nggak bakal mau dikasih share gratis. Dengan keuntungan seperti ini, dua marksman, Kimi dan juga Kari. Ini udah tinggal jalanin game aja sih sebenarnya. Udah beranjak ke late game, udah di atas menit 16. Ini udah gamenya RRQ. Harusnya. Dan siapapun yang mau dimakan harusnya bakal punya follow up damage secara pasti ya. Karena kalau ngeliat dari range-nya juga kan dia sustain banget ternyata dengan Divine Glaive juga yang dia bawa. Ini bakal ngebuat nantinya item-item defense magic dari Navi juga ya bisa ditanggulangi. Lord Dance, ini dia yang mungkin akan menjadi pondasi awalnya. Karena RRQ nggak harus dapetin Lordnya, mereka bisa targeting karena dari member Navi-nya. Shive dulu mungkin yang digas, atau Kars dulu mungkin yang bakal digas. Itu wave minionnya Navi banyak banget loh itu yang harus dihadapin loh. Angela entah sanggup entah tidak dia sendirian. Anak Ya. sekecil itu berkelahi dengan minion ya. Dan minionnya gede banget. Yap. Oke, sementara sekarang Andoryu, Tonrosnya tercipta, Black Dragon Fall masih dikeluarkan. Akankah mereka merelakan ataukah mereka akan all in terhadap area dari Lord ini? Karena dari wave minion sendiri begitu banyak PR yang harus diselesaikan. Napronya terkena impact tadi dari satu traction pulse. Harus menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sementara sedikit lagi Lord sedikit dari SP yang ada di dalam tubuh dari Lord. Akan menjadi milik siapa? Karja down, Lordnya pun akan menjadi milik dari... What? Subjugin dan habislah sudah game yang pertama menjadi milik dari RRQ harusnya. Wipeout tercipta dan RRQ. Mereka masih punya kesempatan pastinya untuk bisa menuju ke babak playoff. Tanpa adanya yang bisa mendefense dari Navi dan